Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Hastuti Pakpahan. Izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Formulir Digital Data Kunjungan Masyarakat di Pengadilan Agama Tanjung Balai. Pertama, yang saya hormati Bapak Pisika Prasetyo Putra SHSTMT selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Andi Trinugroho SH selaku mentor. Berikut sekilas profil saya, Rina Hastuti Pakpahan, dengan jabatan dokumentalis hukum di Satuan Kerja Pengadilan Agama Tanjung Balai. Saat ini saya ditempatkan di bagian kepanitraan. Adapun tupoksi saya yaitu membantu panmut hukum dan panmut gugatan dalam arsip perkara, meminutasi berkas perkara, menginput data kualitas pelayanan ke aplikasi Badilak, menganalisis dan memeriksa berkas perkara, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dan pimpinan seperti menjadi panitia pada kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Tanjung Balai. Latar belakang rancangan aktualisasi ini yaitu saya sebagai calon pegawai negeri sipil wajib mengikuti pelatihan dasar ataupun latsar. Tujuannya adalah membentuk PNS yang profesional dan berintegritas dengan menguasai nilai-nilai inti berakhlak. Posisi saya saat ini di bagian kepanitraan dan selama kurang lebih 4 bulan, saya mengidentifikasi isu yang menjadi perbincangan ataupun yang sedang hangat dibicarakan dan harus segera ditangani. Yang pertama yaitu terkait pemanfaatan data kunjungan masyarakat, kedua identitas saksi persidangan, ketiga layanan pengambilan salinan putusan, keempat sistem antrian sidang, dan yang kelima layanan pengambilan akta cerai atau EAC. Yang pertama terkait data kunjungan masyarakat. Kondisi saat ini yaitu Pengadilan Agama Tanjung Balai sudah baik dalam menerapkan data kualitas pelayanan masyarakat dengan memberikan pengunjung kalung bed name berwarna untuk tiap kategorinya. Namun pendataan masih manual dan belum optimal, di mana pengunjung harus dipoto satu persatu oleh petugas keamanan. Dan setelah itu, foto tersebut diinput oleh petugas PTSP ke Google Drive, lalu foto yang sudah dipilih diinput lagi oleh bagian kepanitraan untuk dimasukkan datanya ke Kinsatker Badilak. Kondisi yang diharapkan dengan adanya formulir data kunjungan secara digital akan membuat layanan lebih cepat, transparan, pegawai fokus melayani dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga dan meminimalisir jumlah petugas dalam proses penginputan data. Dan ini adalah bukti pendukung. Selanjutnya yang kedua yaitu identitas saksi persidangan. Pengadilan Agama Tanjung Balai saat ini masih mengisi formulir data saksi persidangan secara manual di lembaran kertas yang memakan waktu dan beresiko data hilang serta rusak. Adapun kondisi yang diharapkan, digitalisasi formulir identitas saksi akan membuat proses kerja cepat dan efisien karena data langsung tersimpan, tidak perlu ditulis ataupun diketik ulang. Selain itu, data lebih aman dan mudah dilacak. Juga meningkatkan akurasi laporan dan kepercayaan publik. Ini adalah bukti pendukungnya. Ketiga, layanan pengambilan salinan putusan. Kondisi saat ini, meskipun salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai sudah bisa diunduh online melalui aplikasi e-court, tetapi banyak pihak yang masih kesulitan mengaksesnya dan bertanya ke kantor pengadilan karena kurangnya sosialisasi dan belum adanya video tutorial cara pengambilan salinan putusan secara elektronik. Adapun kondisi yang diharapkan, dengan mengatasi masalah layanan salinan putusan akan membuat pihak berperkara tidak perlu datang ke pengadilan, pihak bisa mengunduhnya kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi e-court. Hal ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Ini adalah bukti pendukungnya. Yang keempat yaitu sistem antrian persidangan, di mana kondisi saat ini Pengadilan Agama Tanjung Balai masih memakai antrian sidang manual berupa lembaran kertas ataupun catatan, yang mengakibatkan pihak berperkara datang pagi untuk mengambil nomor antrian. Hal ini menimbulkan antrian panjang, tidak efisien, dan kurang transparan. Kondisi yang diharapkan mengatasi sistem antrian persidangan akan mengurangi antrian fisik dan waktu tunggu, sehingga pihak berperkara lebih nyaman dan terhindar dari stres. Hal ini mengubah Pengadilan Agama Tanjung Balai menjadi lembaga pelayanan publik yang efisien dan tertib. Dan ini adalah bukti pendukungnya. Yang kelima yaitu layanan pengambilan elektronik akta cerai ataupun EAC, di mana kondisi saat ini
Berdasarkan SK Dirjen Badilak yang sudah berlaku sejak 1 Juli 2025, pengambilan akta cerai sudah secara online melalui sistem elektronik akta cerai ataupun EAC, tetapi penggunaannya belum optimal karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan belum tersedianya tata cara audio visual di Pengadilan Agama Tanjung Balai, sehingga banyak pihak masih datang ke kantor pengadilan. Kondisi yang diharapkan dengan adanya video tutorial ataupun tata cara melalui brosur dalam pengambilan layanan EAC, maka akan mempermudah pihak memperoleh akta cerai tanpa harus datang ke pengadilan, sehingga proses layanan efisien, hemat waktu ataupun biaya, dan mengurangi antrian ataupun beban kerja pegawai, yang juga meningkatkan transparansi dan mencegah gratifikasi. Ini adalah bukti pendukungnya. Dari kelima isu tadi, saya akan menetapkan core isu dengan teknik tapisan isu, analisis APKL dan USG. Dari teknik tapisan isu APKL, isu yang mendapatkan nilai tertinggi adalah pemanfaatan data kunjungan masyarakat, identitas saksi persidangan, dan layanan pengambilan salinan putusan. 3 isu ini saya tapiskan lagi menggunakan analisis isu USG. Dan data kunjungan masyarakat ini menjadi isu yang perlu segera diselesaikan karena mendapatkan skor tertinggi dengan nilai 15. Dari isu terpilih, saya merubah menjadi rumusan isu, yaitu belum optimalnya pemanfaatan data kunjungan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan di Pengadilan Agama Tanjung Balai. Setelah ditemukan rumusan isunya, maka selanjutnya yaitu menganalisis penyebabnya dengan menggunakan diagram fishbone. Dengan kategori 5M, yaitu Man, Method, Machine, Material, Measurement, and Milieu. Dilihat dari diagram fishbone ini, penyebab yang sering muncul adalah petugas perlu sistem digital, formulir digital belum tersedia, dan tidak adanya formulir digital. Dan untuk mengatasi masalah ini, maka diangkatlah gagasan kreatif, yaitu formulir digital data kunjungan masyarakat di Pengadilan Agama Tanjung Balai. Berikut adalah rencana kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama yaitu mengumpulkan bahan materi dengan 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahapan yang pertama, melakukan bimbingan dan konsultasi dengan mentor. Tahap kedua, meminta persetujuan pimpinan dan mentor terkait isu yang diangkat. Tahap ketiga, mengidentifikasi data yang perlu dikumpulkan. Dan tahap keempat, menentukan format isian formulir agar sesuai dengan kebutuhan pengolahan data. Selanjutnya, kegiatan kedua yaitu merancang formulir digital dengan 6 tahapan. Tahap pertama melakukan bimbingan dan konsultasi dengan mentor. Tahap kedua membuat draft awal. Tahap ketiga melakukan penyempurnaan setelah mendapat masukan dari mentor. Tahap 4 membuat formulir di Google Form sesuai draft yang telah disetujui. Tahap kelima membuat Google Spreadsheet. Dan tahap keenam membuat QR Code. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi uji coba dengan 5 tahapan. Yang pertama melakukan bimbingan dan konsultasi dengan mentor. Yang kedua menyusun dan menyiapkan materi sosialisasi. Yang ketiga menjelaskan langkah-langkah dan manfaat penggunaan formulir digital. Yang keempat praktik atau uji coba langsung oleh petugas kepada peserta sosialisasi. Dan yang kelima melakukan feedback peserta. Selanjutnya yaitu kegiatan 4, melakukan evaluasi penggunaan dengan 4 tahapan. Tahap pertama adalah melakukan bimbingan dan konsultasi dengan mentor. Tahap kedua melakukan evaluasi terhadap respon pengguna. Tahap ketiga melakukan revisi sistem digital dari hasil evaluasi. Dan tahap keempat mencetak QR Code. Kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi penggunaan dengan 5 tahapan. Yang pertama melakukan bimbingan dan konsultasi dengan mentor. Yang kedua menyusun naskah atau skrip. Yang ketiga menyiapkan audio dan visual. Yang keempat melakukan editing video. Dan yang kelima mempublikasikan video ke media sosial resmi Satker. Berikut adalah rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut adalah rencana kegiatan aktualisasi saya. Kegiatan pertama dimulai dari tanggal 27 sampai 31 Oktober. Kegiatan kedua dimulai dari tanggal 1 sampai 7 November. Kegiatan ketiga dimulai dari tanggal 8 sampai 15 November. Kegiatan keempat dimulai tanggal 16 sampai 21 November. Dan kegiatan yang kelima dimulai dari tanggal 22 sampai 30 November.
Demikianlah pemaparan dari rancangan aktualisasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.